Oke. Em, Mata kuliah ini adalah aplikasi komputer, gitu ya. Di mana aplikasi komputer ini diajarkan pada kalian di semester pertama, gitu ya. Fungsinya adalah biar kalian tahu beberapa fungsi dari aplikasi-aplikasi komputer. Kebetulan untuk RPS kita, aplikasi yang kita pelajari adalah Word, Excel, dan PowerPoint. Saya tahu bahwa di kalian mungkin sudah mengenal, bahkan sudah pernah mengerjakan, sudah ngoprek sendiri gitu ya, dalam artian untuk Word, Excel, dan PowerPoint untuk presentasi. Tapi nanti kita akan lebih mendalami tentang Word, Excel, dan PowerPoint sesuai dengan apa yang ada di real, gitu ya, real kerjaan. Contoh, untuk Word kita nanti akan belajar cara membuat dalam tanda kutip daftar isi yang cepat. Itu ya apa caranya? Enggak hanya ngetik terus di tab, tapi enggak, sudah otomatis. Kalau kita membuat bab 1, bab 2, bab 3, otomatis nanti akan terisi di daftar isi. Kemudian kita membuat footnote, endnote. Nah, itu nanti kan fungsi buat kalian, karena kalian ini kan kuliah S1 perlu yang namanya tulisan-tulisan ilmiah. Kalian juga harus sering membuat jurnal, paper, dan sebagainya yang notabene kalian harus menguasai tentang Word, fungsi-fungsi Word itu sendiri. Kemudian untuk Excel, otomatis kalian harus bisa sum, penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya, lookup, terus apalagi ya, lookup, nah itu ya, semuanya jangan dari Excel. Tuh, termasuk membuat grafik, di mana grafik itu nanti ditampilkan pada PowerPoint, gitu ya. Kemudian sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Isjan Kriaman Farudi. Saya juga S1-nya Umsida, gitu ya, Informatika Umsida di kampus 2 pada waktu itu. Kemudian saya melanjutkan S2 di ISTTS Surabaya. Terus untuk S3-nya masih proses untuk tahun ajaran depan. Semuanya nanti komunikasi melalui nomor HP saya yang ini, 0856 dan seterusnya, emailnya dan ini. Termasuk juga grup WA yang sudah di share atau yang sudah kita buat. Nanti semua pertanyaan dan sebagainya di sana. Nah, saya jelaskan dulu bahwa pada materi ini mata kuliah ini namanya ada aplikasi komputer. Deskripsi mata kuliahnya adalah memberikan pengetahuan dasar, teori, dan praktek. Sebetulnya aplikasi komputer itu enak praktek. Saya nanti coba tanya ke Kaprodi ini, praktek enggak untuk pinjem labnya. Untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terus khususnya perangkat sistem komputer, di mana itu merupakan salah satu pelajaran yang mendukung pelaksanaan administrasi negara atau pemerintahan. Salah satu contoh, kalian kerja untuk kecamatan ya, atau kerja untuk balai desa, gak bisa membuat surat keterangan domisili yang sini kan gitu. Atau kalian disuruh mendata jumlah peserta vaksinasi ada berapa, Pak Lurah. Oh iya, nanti sebentar tak tanyakan. Tidak bisa mengcounting atau menghitung kan, ya nggak keren kan gitu. Atau juga ketika waktu presentasi ke kecamatan atau ke kabupaten, kalian tidak bisa mempresentasikan geografis atau infografis kan gitu ya. Atau di Instagram kan sering bilang infografis tentang kondisi yang ada di lokasi dengan PowerPoint kan. Nah, dari situ diharapkan sebetulnya di mata kuliah ini cuma mengajarkan tentang dasarnya saja. Nanti lebihnya nanti kalian kembangkan sendiri.
Lah dari situ mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami pengetahuan dasar teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pemanfaatannya seperti apa, terus kemudian mampu mempraktekkan memanfaatkan perangkat komputer, keilmuan administrasi negara agar lebih efektif, efisien dan produktif. Ingat loh ya, aplikasi komputer itu bisa diinstal di beberapa operating system. Oke ya, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Access itu bisa diinstal di semua operating system, termasuk di laptop Mac punya saya, di operating system Linux dan juga Windows sendiri. Ya, semuanya bisa diinstal di sana. Terkecuali nanti ada permintaan aplikasi lainnya dan sejenisnya, itu bisa diinstal. Nah, mungkin teori dasarnya adalah kalian bisa memanfaatkan aplikasi itu. Lebihnya kalian juga harus bisa cara menginstalnya. Walaupun di tempat lain, contoh di tempat kita sudah ada tim IT-nya dan sebagainya, tapi setidaknya kita tahu bahwa aplikasi ini tuh bisa diinstal di semua operating system, Linux ataupun di Windows sendiri. Oke, selanjutnya untuk perihal materi pembelajaran nanti kita akan belajar tentang konsepnya sendiri, konsep dasar dari komputer, sistem komputer itu apa, terus termasuk aplikasi itu sendiri, Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana searching, browsing, download dan sebagainya. Nanti kita mempraktekkan itu semua. Saya memakai memakai Office 2019, tapi tidak apa-apa. Bagi kalian yang memakai Word, Excel atau PowerPoint di bawahnya, itu sama saja, cuma menu itu yang berbeda tempatnya. Hampir sama semua, tapi untuk langkah-langkahnya dan sebagainya sama. Untuk struktur penilaiannya, ini ada tugas 35%, UTS 30%, UAS-nya 35% gitu ya. Tugasnya karena kita nanti jarang untuk praktikum, karena tugas Word dan sebagainya itu agak bingung aku ya apa cara penilaiannya. Jadi untuk tugasnya ada beberapa itu kalian membuat video tutorial seperti YouTube gitu ya. Jadi ada tugas cara membuat daftar isi, berarti kalian mulai dari pembukaan gitu, cara membuat foto seperti ini, kita harus ngeklik ini dulu dan sebagainya. Suara dan gambar kalian itu ya, ada suara dan gambar kalian yang ada di pojok kiri bawah, pojok kanan, itu terserah. Boleh kotak, boleh kalian tambah green screen dan sebagainya, asalkan gambar dan suara jelas. Usahakan jangan ada suara-suara masuk kayak sepeda motor, suara ayam dan sebagainya, kan gak keren kan gitu. Nah, ya, semuanya nanti ditaruh di YouTube kalian masing-masing ya. Nanti linknya ditaruh ke e-learning. Jadi ada tugas pertemuan kedua, ini nanti linknya ditaruh di situ semua itu. Terus untuk media pembelajarannya ada e-learning, PPT, YouTube. Nanti saya share ya, oh kan belajar di YouTube channel ini, biar lebih detail biasanya. Zoom, Google Meet dan WhatsApp. Di WhatsApp ini kita grup. Oke. Sedikit pengantar untuk aplikasi komputer, bahwasanya aplikasi kita breakdown dulu bahwa aplikasi itu berasal dari kata serapan application dari bahasa Inggris. Ketika diserap di bahasa Indonesia jadi aplikasi. Kalau di Indonesia bahwa aplikasi itu adalah pengolah atau data yang diolah, dimana kalau secara istilah aplikasi komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai. Itu namanya aplikasi. Jadi ada suatu perangkat lunak software itu ya. Kita bicara software ini ya, di aplikasi komputer bukan hardware.
Jadi software itu aplikasi lunak, perangkat lunak komputer yang diinstal di perangkat lunak. Jadi kita punya kita punya lemari, terus kita masukkan, kita install, di situ ada wallpaper, kita ada figura dan sebagainya. Nah, salah satu contoh perangkat lunak itu tadi program pengolah kata ya Word, terus lembar kerja Excel, ada pemutar media ya kayak seperti Gumplayer, terus Winamp. Sekarang sudah ada Winamp kan itu. Kemudian di aplikasi komputer itu ada beberapa paket-paket. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ada lembar kerjanya juga ada kesamaan. Pokoknya prosesnya adalah bagaimana perangkat itu nanti kita gunakan untuk mempermudah kinerja kita sendiri. Tapi pada dasarnya bahwa aplikasi komputer atau perangkat lunak itu fungsinya juga berbeda-beda, tapi tetap dalam satu konteks yang sama. Oke, berdasarkan jenis aplikasi komputer ataupun perangkat lunak yang diinstal itu ada beberapa jenis, ada enterprise support, ada individual, ada akses konten, di mana semuanya ini punya kategori masing-masing. Kalau enterprise bisa digunakan untuk organisasi besar, gitu ya. Kalau di kalian mungkin SPSS yang enterprise, berarti yang untuk data-data yang besar atau data record yang besar. Kalau yang enterprise support, di mana aplikasinya mendukung tentang beberapa manajemen database dan sebagainya, networking. Kalau individual dan akses konten itu bisa kita gunakan untuk user sendiri. Itu beberapa contoh aplikasi-aplikasi komputer yang berdasarkan jenisnya. Termasuk Windows 10 juga ada, Windows 10 profesional, ada yang home basic, education dan sebagainya, tergantung dengan fungsinya masing-masing. Aplikasi komputer itu juga tidak hanya Word, Excel, dan PowerPoint yang saya jelaskan tadi, termasuk kalau kalian juga ada Moodle, SPSS, itu termasuk aplikasi komputer. Tapi pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar di 3 aplikasi komputer itu. Ini kemudian ada aplikasi pendidikan, simulasi, mekanik produk dan sebagainya. Itu yang namanya aplikasi, tergantung dengan kategorinya masing-masing. Kalau aplikasi pendidikan kan ada Kuiper, terus apa dan sebagainya. Kalau simulasi ada simulasi lampu lalu lintas, mekanik itu ada AutoCAD dan sebagainya. Digital pengembangan media ada digital animasi software dan sebagainya. Oke, kalau kita melihat sejarah, bahwa sejarah komputer itu berdasarkan pengembangan dari mesin hitung atau kalkulator. Saya flashback sedikit, bahwasanya komputer atau kalkulator itu dikembangkan berdasarkan oleh Charles Babbage, profesor matematika Inggris, 1791 sampai 1871. Di mana awalnya hanya proses pengolahan data atau hitung-hitungan saja, tapi dikembangkan dari generasi pertama sekarang ini sampai generasi pertama sampai generasi yang sekarang. Ada tab, ada iPad, komputer, laptop dan sebagainya. Nah, kita nanti belajar 3, Word, Excel, dan PowerPoint. Kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Word itu adalah aplikasi pengolahan kata, nanti berfungsi sebagai pembuat laporan pembuatan laporan, surat dan lain-lain, itu ya, yang wajib kalian kuasai untuk administrasi negara. Hukum ini
hukumnya ini fardu ain kan gitu. Terus gak sunah meneh, gak maker lagi. Nah, kalian harus bisa Word ini, kemudian Excel, kalian harus bisa menguasai termasuk fungsi-fungsinya, logikanya, membuat grafiknya. Kalian harus bisa. Kalau di Word, Excel kan nanti berhubungannya dengan ketika kalian membuat jurnal atau apa kan pengolahan data dan sebagainya. Untuk Excel aplikasi ya basic lah digunakan untuk pengolahan kata atau matematika gitu ya. Untuk bisa mengatur pengeluaran dan pemasukan dan sebagainya. Kalau untuk PowerPoint ini pengembangan dari untuk presentasi dari data Word, Excel kita presentasikan di PowerPoint dengan berbagai animasi yang ada di PowerPoint itu. Toh PowerPoint itu Microsoft PowerPoint aplikasi presentasi tidak hanya PowerPoint, ada banyak, bahkan yang online pun juga ada. Harus kita install di masing-masing. Selanjutnya dari 3 aplikasi itu bahwasanya dasar-dasar pengetikannya sama gitu ya. Kalau di Word itu kalau menghapus satu karakter ya backspace atau delete. Kemudian untuk pengulangan redo dan undo itu juga sama, Ctrl Z, Ctrl Y sama. Kalau pindah ke garis baru itu ketik Shift Enter juga sama. Semua pengetikan dasar pengetikan di Word, Excel dan juga PowerPoint sama. Nah, tuh. Nanti di aplikasi lain, contohnya di Linux Open Office gitu, beda untuk perintahnya gitu. Ini pengetikannya, kemudian untuk penyimpanan datanya saya rasa sudah bisa ya. Untuk penyimpanan datanya kan di menu save, tergantung kita save apa, di save atau save as dengan nama baru. Kalau nama baru ya save as, dan penyimpanannya datanya di D atau C dan di mana tergantung dengan drive yang sudah ditentukan. Nah, mungkin itu untuk aplikasi komputer pengantarnya untuk pertemuan yang pertama ini. Saya harap teman-teman semuanya punya laptop semua kan? PC? Punya? Alhamdulillah. Kalau enggak ada ya pinjam temannya gitu ya. Ada yang punya, ada yang pakai Linux atau Mac? Enggak ada Windows semua ya? Oke, sip. Jadi kita samakan. Word-nya Windows 10, Windows-nya 2010 atau 2016 atau di atasnya? Office-nya Word-nya kan Word-nya itu ada 2010, 2013, 16. 2006, Pak. 2006. Gak ono Office 2006 itu. 2008, astagfirullah. Oh, tahun 2008 kan? 2007 kan? Yang itu loh, Pak, yang apa lama banget. Oh, 2003, Pak. Boten. Iya kali. 2007 kayak Oh, 2007. Tapi iya, nah waktu itu kan tanya sama temen gitu, terus katanya nggak bisa laptopnya, nggak mendukung gitu Pak buat di-upgrade. Oh, laptopnya berarti nggak mendukung. Ganti baru. Masih Pentium, Pak. Angel, Pak. Intan Ardila tadi ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Gimana tadi? Ada yang tanya tadi? Oke ya, kita sepakati usahakan Word-nya itu di atas 2010 ya. Minimal 2010. Wes, minimal 2010. Kalau lebih dari itu, janganlah. Di beberapa instansi-instansi terus pakai
2016, 2013, malah ono sing 2019 baru. Kan gitu. Setidaknya ya walau ya sama sebetulnya. Setidaknya kan kita sudah tidak kagok lagi kita ndolek insertin endi ngatur layoutnya gimana kan begitu. Kan setidaknya tahu kan gitu. Walaupun basic kita kan nanti pelajarannya hanya belajar membuat daftar isi, terus membuat daftar pustaka. Nanti tak ajarin cara membuat daftar pustaka, satu klik langsung nanti daftar pustaka itu kan kita ketik dulu nama penerbit, nama penyusunnya siapa, penerbitnya dan sebagainya. Nanti satu klik dia langsung noto dewi dan pasti benar. Kan gitu. Ada beberapa aplikasi-aplikasi pendukung juga, tapi enggak banyak. Terus sama juga lagi selain Word, Excel sama PowerPoint, kalian install yang namanya aplikasi Mendeley. Saya tak share di sini Mendeley. Mendeley. Ini loh. Ini loh sing gambare M kayak apa sih biasanya dipakai untuk princess itu. Nah, iki loh, tapi kewalik iki, ya iki. M Mendeley. Ini loh. Iki, mendeley.com. Loh. Se. Oke. Kok stuck, Rek? Oke. Mendeley.com. Nanti ketika download nanti otomatis ini download for Windows apa tergantung operasi sistemnya, langsung diklik. Nah, ini perangkatnya selain Word. Nah, makanya yang saya bilang tadi minimal itu 2010 biar support ke Mendeley-nya. Makanya saya bilang minimal 2010 lah biar support ke Mendeley-nya. 2003 bisa tak? Bisa, tapi banyak fitur yang tidak support dengan aplikasi dari Mendeley. Nah, gitu ya. Mendeley. Aplikasi ini berfungsi untuk kita membuat footnote dan juga daftar pusaka dari jurnal. Kalian melihat, kalian membaca paper kan ada di akhir kata kan ada simbol 1, 2, 3 ataupun dengan kutipan simbol. Berarti kata ini kan diambil dari mana kan gitu. Contoh jurnal. Lihat no ya. Biar sama-sama.
Iya, sik. Kita coba cari di sini jurnal. Internetnya gak sepiro banter yo. Kalian pakai wifi apa pakai data? Wifi kampus? Cepet tak? Ya begitu. Oh iya tak. Iya. Kita coba unduh. Nah, ini ya di jurnal itu biasanya kan ada kutipan-kutipan. Jadi kata itu dikutip dari mana, dari jurnal mana. Gitu. Fungsinya dari Mendeley itu kita kumpulkan di aplikasi Mendeley. Setelah itu kita compare ke Word. Jadi ketika kita panggil jurnal itu nanti otomatis dia nunjukkan di sini, nunjukkan di kata itu dan juga nanti masuk ke daftar isinya, daftar pustakanya. Jadi kita kan dari daftar rujukan itu kita kan harus ngetik lagi. Kita harus ngetik lagi. Kita setelah kita mau manggil di data itu, nanti otomatis dia nanti membuat daftar pustaka langsung. Jadi tanpa harus kita ya wis ngisi loh data iki, yang ini di daftar pustaka enggak. Kita langsung buat satu, tapi bisa 2 kegiatan yang selesai. Ini enggak on footnote ini. Nah, jadi fungsi dari Mendeley itu fungsinya. Jadi kutipan dari kata itu dan juga nanti untuk mengorganisir, memanajemen jurnal-jurnal rujukan kita berdasarkan dari apa, dari buku, dari apa dan sebagainya. Ditata di Mendeley, nanti di Word tinggal manggil. Kalian kan kalau di jurnal kan atau di footnote kan ngambil kutipan dari mana? Nggak mungkin kayak pengertian administrasi itu apa dengan pemikiran kalian kan enggak, otomatis dikutip dari mana? Dari jurnal ini, dari buku ini. Kalau jurnal, ingat ya, tak kasih. Kalau membuat jurnal minimalkan pengambilan sumber data dari internet. Maksudnya kayak Wikipedia, terus kamu kopas ini diakses di Wikipedia. Iya, waktu diakses pada waktu itu benar, terus ketika diedit salah kan gitu kan. Jadi untuk pembuatan jurnal dan sebagainya sumber datanya harus baik jurnal, bisa buku dan sebagainya. Jadi ya kayak tadi kita cari jurnal tuh di sini di neliti.com kita cari jurnal terus kita download, oh ada kata yang pas. Nah itu nanti kita jadikan rujukan, jadikan kutipan. Oke, itu ya. Jadi selain Word, Excel, Office, Word, Excel, PowerPoint. Satu lagi Mendeley, usahakan minimal 2010 ya. Semua tugas, materi ada di e-learning. Nanti saya share enrollnya di grup, gitu ya. Nanti, oh ya, untuk absensi perihal siapa yang datang,
saya itu secara pribadi tidak tergantung ganjil genap. Contoh misalkan, ada yang kerja di sini? Siapa tahu pada semester depan kamu nanti kerja gitu ya, ataupun pada pertanian kerja. Saya ini seharusnya datang pada waktu minggu ganjil, tapi tidak bisa, tukar tidak apa-apa, yang genap ke sini, ini ke daring dan sebagainya, wis tidak apa-apa. Itu fleksibel saja gitu. Saya secara pribadi untuk absensi tidak terlalu ngereken. Ya apa carane ngabsensi? Kita tahu yang daring sama di luring pun apa itu tidak sama kan gitu. Yang terpenting saya itu tugas. Pokoknya DS yang ngerjakan tugas dan sesuai dengan perintah, berarti itu tak anggap ada poin dan juga absen datang kan gitu. Itu ya. Tergantung itu. Perihal nanti yang tidak datang dan sebagainya kan nanti biar diurus sampai prodi ini sendiri kan. Saya kan tugasnya hanya menyampaikan materi dan sebagainya. Mungkin itu pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Mungkin materi atau yang lainnya? Yang di Zoom ada pertanyaan kah? Wajib bawa laptop. Saya sarankan bawa. Kalau jikalaupun kamu bawa pun, ini loh colokannya cuma satu. Iya ya. Bawa kabel malah jauh lebih bagus. Kan gini sebetulnya. Saya kemarin itu pernah ngajukan praktikum, cuma enggak tahu lab ini ada enggak kan gitu. Alangkah baiknya enak gitu, karena kalian langsung praktek kan gitu, langsung penyesuaian. Kalau yang punya laptop dibawa. Terus misalkan mata kuliah sebelumnya Zoom pun juga enak gitu, langsung tidak apa-apa dibawa aja. Toh sekarang loh Word Excel nggak harus laptop kan, pakai tablet pun bisa. Sing Office 365 tuh yang khusus education kan ada. Kampus itu kerjasama ada Microsoft sebetulnya. Ini tanya no ya, nggak tanyakan sih. Setidaknya mahasiswa itu punya atau dikasih satu lisensi ini kan lumayan gitu ya, 365 ya, walaupun cuma berapa bulan kan lumayan gitu. Oke ya, jadi untuk medianya sembarang, pokoknya Word, Excel, PowerPoint kita pakai produknya Microsoft Word, pokoknya Microsoft kan gitu, sembarang wes. Aku mah pokoknya yang saya ajarkan sesuai dan ada menunya, enggak apa-apa, enggak masalah. Ada lagi pertanyaan? Yang ini Zoom? UTS sama UAS tetap. Nanti kalau UTS-nya kalau UTS itu biasanya UTS-nya kan daring tuh ya. Kalau daring biasanya ya ngerjakan di rumah, terus nanti berupa video dan sebagainya kan gitu. Ya seperti tadi ya, video tutorial dan sebagainya kan gitu. Kalaupun tak kasih tugas save PDF itu otomatis loh kan, kalian lo copy paste dan sebagainya. Ya apa ngecek lah itu benar tugasnya kalian kan gitu kan. Walaupun ganti nama folder, disk ini kan sama saja nanti. Kan ini kan aplikasi lunak yang bisa di copy paste. Tapi kalau Word, Excel dan sebagainya, gitu kan. Nah nanti mungkin UTS sama UAS-nya ya seperti itu. Nanti tugasnya, selebihnya ya tugas-tugas pertemuan nanti yang perlu perbanyak buat untuk ngatrol yang itu. Kan itu. Pokoknya tugasnya diselesaikan lo aman kalian kan gitu. Toh absensinya ya ya aku ngabsensi, ketemunya ya pakai maskernya ini pun aku ya gak apa, kadang masker putih nanti hitam kan biru kan beda. Lah sing cewek gini kan kudungan kabeh kan mulai sing iki padha sama. Oke, gitu ya. Saya rasa kalau ini
Jatah berapa sih kursi ini? 20 lebih. Ya kalau misalkan yang daring itu kepengen luring ya enak luring lah. Ya, iso tahu oh kantinnya nggak buka ya. Kantinnya nggak buka ya. Tutup ya. Oh, tuh, nggak tahu di bawah. Oh tutup ya. Tutup. Ya, apa? Oke, yang daring ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Kalau daring nggak ada, ke luring ada lagi yang luring yang di kelas? Nggak ada ya, sudah cukup ya. Jadi itu materi kita, senjata kita ada 4 itu tadi, diharapkan sudah diinstal. Kita santai saja. Misalkan arek sidik tak ajak nang warungku sana, arek wake sakmene gak cukup kursine ya. Loh, kok warungku tak bayari. Oh yang datang cuma 4, wis nang warungku ya, kita baca di sana. Lah datang sakmene ya aja. Kursi enggak ada. Ya nanti tak kasih tahu. Oke, gitu ya. Terima kasih atas kedatangannya. Tadi saya mohon maaf terlambat. Habis rapat sama Pak Kaprodi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.